Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Novita, NIM 19230042, Prodi Akuntansi, dengan dosen pengampu Febriandi Ananda, SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan IFRS Implementation tentang the implementation of IFRS in the Turkish insurance industry. Pertama, pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengungkapkan pengaruh perkembangan internasional dalam pelaporan keuangan, khususnya pengguna IFRS, pada pelaporan keuangan asuransi di Turki. Perusahaan asuransi yang beroperasi di Turki sudah mulai menerapkan penerjemahan bahasa Turki dari IFRS yang disebut Turkish Accounting Standard atau TNS. Penelitian ini menjelaskan perubahan yang terjadi dan perubahan yang diharapkan dalam pelaporan keuangan asuransi di Turki. Next, teori. Industri asuransi sangat penting bagi stabilitas, pertumbuhan, dan perkembangan pasar keuangan yang sehat. Pergeseran global ke standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS secara fundamental mengubah cara perusahaan asuransi menyajikan bisnis dan tata cara laporan keuangan dinilai dari pengambilan keputusan. Tujuan IFRS adalah untuk mengungkapkan kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan asuransi secara realistis. Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB memberikan proyek 2 fase untuk masalah ini. Pada bulan Maret 2014, IASB mengeluarkan standar interim IFRS 4 sebagai hasil tahap pertama dari proyek kontra asuransi, dan tahap kedua masih dalam pembangunan. Proyek ini akan memiliki efek penting pada pelaporan keuangan berbasis nilai wajar di industri asuransi. Next, objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada adopsi Turkish Accounting Standard atau TNS di perusahaan asuransi di Turki. Penyesuaian yang dilakukan dalam adopsi TNS pertama kali dan praktek pelaporan keuangan tahun 1 diperiksa dalam penelitian. Presentasi tersebut merupakan hasil review dan analisis dari 52 laporan keuangan perusahaan asuransi yang beroperasi di Turki. Studi ini menjelaskan perubahan yang terjadi dalam perubahan yang diharapkan dalam pelaporan keuangan asuransi di Turki dan membuat rekomendasi pada proses ini berdasarkan tinjauan literatur dan temuan penelitian. Selanjutnya, teknis analisis. Studi ini menyangkut semua perusahaan asuransi di Turki. Penyidikan didasarkan pada catatan kaki yang diterbitkan dari informasi asuransi. Tes untuk hasil sampel berpasangan memperoleh hasil min 0,3755 menunjukkan bahwa ekuitas yang dilaporkan sebelum IFRS tidak berbeda secara signifikan dengan yang dilaporkan di bawah setelah IFRS. Analisis isi laporan keuangan menunjukkan area yang diidentifikasi di mana perubahan signifikan terjadi: imbalan kerja, pajak penghasilan, instrumen keuangan, properti investasi, penurunan nilai aset, provisi aset, dan liabilitas kontingensi serta kombinasi bisnis. Selanjutnya, hasil penelitian. Studi ini mengungkapkan pengaruh perkembangan internasional dalam pelaporan keuangan, khususnya pengguna IFRS pelaporan keuangan asuransi di Turki. Perusahaan asumsi mempresentasikan bisnis mereka dan cara laporan keuangan mereka dinilai oleh analisis, investor, dan lainnya. Fase pertama telah mempengaruhi perusahaan asuransi dengan meningkatkan persyaratan pengungkapan untuk tujuan pelaporan keuangan. Fase kedua akan memiliki efek penting pada masalah pengukuran. Pendekatan IFRS adalah pengukuran nilai aset dan kewajiban pemegang polis dengan menggunakan pendekatan nilai wajar. Dengan tidak adanya pasar, perlu untuk membuat sejumlah asumsi untuk mengestimasi nilai wajar. Perusahaan diharuskan untuk mengungkapkan asumsi kunci yang digunakan dalam menilai kewajiban pemegang polis karena membuat asumsi peningkatan tingkat subjektif. Demikianlah presentasi tentang artikel saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.